Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninghyang Amdan Base. Di hari yang ke-8 di bulan November 2023 kita sudah disiapkan 2 bacaan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Atas perkenan Tuhan kami boleh diizinkan untuk memasuki hari Tuhan yang baru. Kami hendak akan melakukan karya kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang besertakan kami. Dan bila firman Tuhan yang hendak akan kami baca dan dengarkan bersama-sama akan menuntun dan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan yang pertama dari firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bacaan yang kedua yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, judul renungan Berani Bercahaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Mazmur 118 ayat yang ke-26 ini adalah merupakan mazmur pujian yang dinyanyikan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pemazmur menggambarkan apapun kondisi yang dia hadapi, tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini menjelaskan bahwa berkat itu datang dari Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itulah, jikalau kita merindukan berkat yang datangnya dari Tuhan, kita harus datang ke tempat sumber berkat itu. Kita harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan. Firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kita di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Itulah kita harus benar-benar menjaga konsistensi dan kesetiaan kita di dalam persekutuan dalam Tuhan. Ditambah lagi kalau kita setia dan bisa melayani Dia, melayani Tuhan. Disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya di tempat yang sudah Ia tentukan, yaitu untuk hidup selama-lamanya. Dengan demikian kita akan memperoleh berkat jikalau kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak-Nya yang datang di dalam namanya, yaitu dengan sikap hati yang tulus, dengan segenap hati kita datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk datang di dalam persekutuan dalam namanya. Baik datang di dalam persekutuan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja. Karena Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang besar. Bukan hanya sekedar materi yang diberikannya kepada kita, melainkan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan yang sudah diberikannya oleh Dia di dalam Tuhan Yesus sudah kita pegang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kedua dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, kita semua bersuka cita karena kita adalah anak-anak Allah. Injil Yohanes ini mengatakan kepada kita bahwa semua orang yang menerima Yesus akan diberikan kuasa kepadanya
untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anaknya, penyertaan dari Sang Bapa akan menjadi berkat yang tidak pernah akan terpisahkan. Namun kita harus ingat, berkat-berkat Allah bagi kita tidak berarti segala apa yang kita inginkan pasti terjadi. Melainkan yang menjadi ukuran adalah kehendaknya di dalam kehidupan kita dan bukan keinginan kita sendiri. Menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab. Mari kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk belajar bertanggung jawab atas berkat menjadi anak-anak Allah di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki sikap bertanggung jawab yang mencerminkan martabat dari Sang Bapa itu sendiri dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan dan lakukan, biarlah orang lain dapat melihat apakah kita bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita memiliki Bapa yang adalah pengasih, kita sebagai anak-anak Tuhan juga mewujudkan kasih Bapa di dalam kehidupan kita ini. Karena Bapa, Dia adalah pengampun bagi mereka yang melukai hati kita. Terlebih kita sendiri yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan harus bisa mengampuni orang-orang yang mungkin sudah menyakiti atau melukai hati kita. Karena Bapa adalah pemberi berkat, kita juga siap berbagi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Hanya dengan demikian kita akan tetap bercahaya dari dalam kegelapan hidup. Kita berani untuk bercahaya karena Dia beserta akan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bila firman ini ya Bapa akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini, dan setiap langkah kehidupan kami Engkau besertakan kami. Biarlah setiap usaha apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan boleh berhasil karena Engkau beserta akan kami. Jadikan kami terang di tengah-tengah masyarakat, jadikan kami terang dan kami boleh bercahaya untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami akan berbuah dan buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.